menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga tidak ada kewajiban bagi kita misalnya memastikan guru-gurunya itu memiliki status dan pengakuan yang baik, kesejahteraan yang baik, kompetensi yang baik. Padahal di berbagai negara maju yang jadi referensi, justru early childhood learning ini didukung oleh guru-guru yang sangat kompeten. Nah, kita sebaliknya. Jadi nanti kalau misal memang ingin ada wajib belajar 13 tahun ya harus ada payung hukum yang memastikan bahwa kita akan memberikan atensi kepada 1 tahun wajib belajar ke bawah ini dengan berbagai sarana prasarana yang beda juga ya, kan perlu alat peraga edukatif yang lebih modern dan guru-guru yang lebih kompeten, mungkin juga metode pembelajaran dan kurikulumnya juga seperti apa harus dikuatkan. Iya sih, kan sekarang nomenklatur saintek sudah dipercaya. Sekarang ada BRIN juga, supaya dalam bidang sains kita dan tidak ini sebenarnya pada Iya, inilah justru ya menjadi salah satu tugas terdekat kita ya di DPR untuk memastikan tidak ada tumpang tindih di dalam program dan juga anggaran. Jadi ada pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya juga yang mungkin seolah-olah nih ya belum nampak ya di dalam nomenklatur, yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi juga sebelumnya kan digabung antara tingkat menengah yaitu SMK dan juga pendidikan vokasi di perguruan tinggi ya seperti politeknik. Nah, itu beda juga hasil dan cara, tentu saja cara mengelolanya, dan kita juga membutuhkan dukungan-dukungan khusus, jangan sampai ini juga terlupakan. Dan juga dalam hal riset tentu saja untuk BRIN itu lebih banyak kepada inovasi-inovasi, dan kita berharap riset-riset yang dihasilkan juga lebih banyak riset-riset yang memberikan kemanfaatan langsung kepada masyarakat. Jadi inovasi yang ditemukan itu bisa langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun membantu kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan. Misalnya di dalam hal ketahanan pangan gitu kan, riset-risetnya apa gitu yang mungkin bisa langsung dimanfaatkan sebagai riset terapan. Jadi nanti kita akan dengarkan gitu ya mereka sendiri selama ini program-program utamanya apa. Bukan tidak mungkin dengan diskusi di Komisi 10 kita akan lakukan satu perubahan-perubahan ataupun modifikasi pembenahan supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih, karena sekarang ada dikti juga. Tapi mungkin riset-riset akademik itu banyak di perguruan tinggi, tapi kalau riset-riset terapan dan inovasi-inovasi itu bagus di BRIN. Mbak nanya juga terkait ini kan Pak Menteri Dikdasmen sekarang akan membuka peluang bahwa UN akan kembali digelar walau masih dikaji kan sekarang. Nah kalau misalkan dari Ibu sendiri gimana melihatnya, dan untuk anak-anak yang kemarin tidak menjalankan UN, kalau menurut Ibu baiknya itu gimana, apakah UN ulang atau gimana? Ya, jadi setiap kebijakan itu dari dulu pun gitu ya, kalau terkait dengan UN ini kan terjadi perubahan-perubahan. Ada yang dulu UN satu-satunya kriteria untuk menentukan lulus tidak. Kemudian UN menjadi sekian persen dipertimbangkan nanti digabung dengan nilai raport gitu. Sekarang kan kita menggunakan model assessment dan tidak semua siswa di-assess gitu ya. Ada asesmen nasional itu untuk memberikan satu peta atau gambaran. Nah, sebenarnya UN itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh gitu. Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan UN itu pertama tadi ya membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga di dalam UN, kebocoran, ingat nggak ya? Jadi karena mereka tahu UN menjadi satu-satunya alat untuk nanti juga masuk mungkin ke sekolah yang lebih tinggi pakai UN. Nah, akhirnya UN-nya juga disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi apakah UN akan digunakan lagi atau tidak? Kita juga jangan setback. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan. Nah, itu diubah. Nah, sekarang ada kelemahan apa dengan ini? Kalaupun nanti ada satu mapping data nasional tentang hasil belajar, itu juga oke, asal jangan tadi saya membuat anak dan orang tua sedemikian rupa gitu jadi tertekan
kedua juga banyak kecurangan-kecurangan termasuk sekolah gitu ya melakukan pembocoran soal gitu ya, dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana kalau UN diterapkan fungsinya apa dan bagaimana isinya apa yang ditesnya dan pemanfaatannya untuk apa, apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan. Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan, termasuk dengan berbagai cara itu. Padahal justru kalau kita tahu satu daerah kenapa UN-nya jelek di satu mata pelajaran misalnya, oh kenapa? Oh nggak ada gurunya yang kompeten, oh nggak ada lab-nya, oh atau apa gitu. Jadi kita justru bisa jadi satu daerah yang UN-nya jelek harus kita perhatikan lebih besar kalau itu sebagai data. Tapi kalau sebagai penilaian, jadi yang bagus yang dikasih insentif, UN-nya yang jelek dibiarkan, tidak diberi program. Itu juga jadi bagaimana nanti BKD bisa memberi masukan bagaimana sebuah data seperti hasil UN ini bisa secara bijak digunakan gitu, fungsinya ya. Iya pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan, apakah namanya juga UN atau apa, kan itu sebenarnya intinya kita memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi dan hasil belajar atau pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu sekolah dengan sekolah lain, dari satu golongan ekonomi dengan yang lain. Itu sebenarnya. Dan nanti biar kalau kita punya anggaran, kita itu mau memecahkan masalah yang mereka tertinggal itu. Jadi nanti gap pendidikan yang sekarang antara desa sama kota masih besar, antara wilayah masih besar, itu yang perlu digunakan tuh untuk itu, bukan